Ahok gak ada matinya. Penulis Ayas. Saya acungi jempol buat Ahok, meskipun telah kalah di Pilkada DKI 2017 dan telah dipenjara selama 2 tahun. Saya kira nama Ahok tidak berubah. Baik untuk pendukung maupun pencelanya, nama Ahok tetap bersinar, sinar yang menerangi para pendukung. Namun menyilaukan untuk para pencela. Bagi para pendukung, kasus penistaan agama sama sekali tidak mempengaruhi kinerja dan pelayanan Ahok. Ahok tetap saja baik dan profesional dalam bekerja. Ahok tetap sosok yang langka dan dibutuhkan oleh negara Indonesia. Namun bagi para pembenci, sebaik apapun kinerja Ahok, sama sekali tidak akan berpengaruh bagi mereka, meskipun bisa membuat Pertamina untung gede. Tetap saja Ahok dianggap kafir dan penista agama. Selamanya akan menangkap seperti itu. Mungkin satu-satunya non-muslim yang begitu dibenci oleh radikalis ekstremis dan teroris adalah Ahok. Mereka kompak membenci Ahok. Kekompakan ini sangat jelas mereka miliki. Untuk itu, wajar jika muncul isu FPI yang terkait dengan teroris atau ada teroris yang berafiliasi dengan FPI, baik FPI maupun teroris sama-sama membenci Ahok. Malah sepertinya tak ada satupun teroris yang membenci Anies. Ahok sebenarnya sudah hidup lebih tenang sekarang. Ahok mungkin sudah melupakan momen kelam antara tahun 2016 sampai tahun 2020. Ahok tetap seperti biasa, bekerja seprofesional mungkin demi kepentingan bangsa dan negara dan demi hajat hidup orang banyak. Kepiawaian Ahok bekerja di Pertamina telah membuat Pertamina beberapa kali untung gede. Ahok juga sudah hidup berbahagia dengan istrinya dan juga sudah mempunyai anak. Ahok juga tidak usil dengan organisasi. Ahok tidak suka mengomentari kehidupan orang lain. Bahkan kepada Rizik pun Ahok tidak berbicara apa-apa. Padahal Ahok tentu saja paling layak untuk mengomentari Rizik, sebab Rizik dan Ahok adalah musuh bebuyutan meskipun Ahok tak pernah menganggap mereka bermusuhan. Ahok memang gak ada matinya, saking terkenalnya Ahok, sampai-sampai namanya disebut dalam surat wasiat teroris. Sama sekali tak terduga, bukan nama Jokowi yang disebut, tapi malahan nama Ahok. Dalam surat wasiatnya, Zakiyah Aini menulis Ahok sebagai orang kafir. Berikut kutipan surat wasiat yang ditulis oleh Zakiyah. Pesan berikutnya untuk kakak agar di rumah Cibubur jaga dede dan mama. Ibadah kepada Allah, dan tinggalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam serta tinggalkan kepercayaan kepada orang-orang yang mengaku mempunyai ilmu. Dekati ustadz atau ulama, tonton kajian dakwah, tidak mempercayai kafir Ahok dan memakai hijab. Allah yang akan menjamin rezeki kak. Maaf ya kak, Zakiyah tidak bisa mengembalikan semua pada kakak. Setelah tahu bahwa namanya disebut dalam surat wasiat Zakiyah, Ahok buka suara. Ahok pun mengaku heran. Ahok yakin Tuhan itu tunggal dan tidak ada manusia kafir. Ahok membuat pernyataan berikut. Allah Tritunggal Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah representatif Allah. Allah adalah roh dan tidak berwujud karena Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah firman Allah yang lahir karena hembusan roh Allah ke dalam rahim perawan Maria. Saya tidak mengerti dengan keyakinan saya seperti di atas disebut kafir. Saya sebenarnya kurang paham dengan pernyataan Ahok karena saya seorang muslim. Saya tidak mau membuat interpretasi dari pernyataan Ahok karena takut keliru. Namun poin utama bukan soal Ahok kafir atau bukan. Poin utama adalah Ahok gak ada matinya. Maksud dari gak ada matinya adalah Ahok masih saja dibenci oleh orang-orang yang bahkan Ahok sama sekali tak mengenalnya dan tak pernah merugikannya. Ahok dibenci karena kesalahpahaman dalam memahami ajaran Islam. Meskipun sudah tidak menjabat sebagai gubernur, meskipun telah dipenjara selama 2 tahun, tampaknya hal itu belum cukup bagi pembenci Ahok. Mungkin maunya Ahok dipenjara seumur hidup atau mati sekalian. Sepertinya para pembenci Ahok benar-benar tidak punya maaf buat Ahok. Saya yakin tidak hanya Zakiyah Aini yang menghafal Ahok, tapi masih banyak doktrin Ahok penista agama Islam dan harus dienyahkan nampaknya masih tertanam kuat di hati para pembencinya. Membaca surat wasiat Zakiyah Aini, jujur saya menjadi khawatir dengan keselamatan Ahok.
Saya khawatir Ahok menjadi sasaran para teroris selanjutnya. Saya khawatir ketika Ahok sedang bekerja tiba-tiba ada aksi teror. Sepertinya orang-orang yang direkrut menjadi teroris begitu benci kepada Ahok. Jika dikaitkan dengan FPI, kita semua tahu bahwa tak ada satupun anggota FPI yang tidak benci Ahok. Bagaimana menurut Anda? Sampaikan tanggapan Anda di kolom komentar.